Amar putusan mengadili dalam provisi 1. Menyatakan permohonan provisi pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan provisi pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6. Dalam pokok permohonan 1. Menyatakan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6 untuk sebagian. 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Baik konfederasi maupun aliansi-aliansi yang ada, yaitu KFPSI AGN, KSGI, dan GKANAS, beserta aliansi-aliansi yang tergabung di dalamnya, termasuk FSPLM, FSPNN, FSPNI, dan juga dari PLN Group, ya, semua bergabung di sini dan telah terbukti jalan hukum yang kami pilih bersama Andi Gani dan saya dan kawan-kawan, Abdullah dan kawan-kawan, adalah jalan yang masih menyisakan sedikit rasa keadilan. Selama ini kita tidak percaya dengan lembaga-lembaga pengadilan, terutama dengan Mahkamah Konstitusi. Hari ini Mahkamah Konstitusi telah mengangkat marwahnya sendiri, kemuliaannya, dengan satu pesan kami agar Mahkamah Konstitusi tetaplah menjaga marwah dan kemuliaan sebagai jalan terakhir untuk mencari keadilan secara konstitusi. Di dalam kajian atau keputusan Mahkamah Konstitusi, memang kita harus mendalami lagi makna dan maksud yang dimaksud 2 tahun. Karena di situ dinyatakan membahas ulang, membahas secara prosedural, termasuk undang-undang P3-nya, pembuatan perundang-undangannya. Apakah materi daripada undang-undang Cipta Kerja juga akan dibahas ulang dan tidak dinyatakan berlaku selama pembahasan ini. Tafsiran kami, Anda tanya kepada kami, singkat dulu, tafsiran kami, mulai hari ini Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku. Dia akan dibahas ulang mulai hari ini sampai dengan paling lama 2 tahun antara pemerintah dan DPR. Dengan demikian, pemerintah dan DPR punya waktu untuk membahas ulang isi pasal demi pasal Undang-Undang Omnibus Law. Tetapi Omnibus Law yang sekarang ini dinyatakan tidak berlaku, dan dengan demikian semua keputusan gubernur tentang upah minimum harus dicabut. Saya ulangi, semua keputusan gubernur tentang upah minimum di seluruh Indonesia harus dicabut. Dan bupati wali kota masih punya kesempatan untuk meningkatkan kenaikan upah minimum dari hasil perundingan Dewan Pengupahan di daerahnya masing-masing, karena tidak boleh ada kekosongan hukum. Dan demikian, hukum yang berlaku adalah hukum yang lama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2005. Tentu kita harapkan kenaikannya berkisar 3-5%. Mudah-mudahan bisa dipenuhi oleh Bupati Wali Kota dan Gubernur harus mencabut. Gubernur harus mencabut. Oke, apakah mogok nasional akan dilakukan? Kami akan kawal, menunggu situasi. Andi Gani, saya, Pak Abdullah, Arif Fikri, dan Joko dan sebagainya, miras-miras akan menunggu apa perkembangan dari sikap pemerintah dan DPR menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi. Sikap kami jelas, undang-undang Omnibus Law tidak berlaku, tapi akan dibahas.
dan sama 2 tahun. Berarti sikapnya WNC sekarang ini, Pak? Atau akan ada aksi lagi? Karena kabarnya 29.30 juga mau aksi nih. Aksi 29.30 bahkan tadi sudah disebutkan oleh Andi Gani. Aksi tanggal 30 November tetap aksi di Bandung depan gedung. Demikian.